Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Baitur Rahim Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Ahmad Yani, yang sama-sama kita hormati Mukarram Ustaz Pak Robin, dan juga imam kita yaitu Mukarram Ustaz Irfan Hasanuddin MA, dan seluruh jemaah Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Baitur Rahim, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu-satu karena memang sudah baru kenal dan baru pertemuan pertama saya di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini tentunya membawa barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, puji dan syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini Allah lembutkan hati kita, Allah ringankan langkah kita, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Tentunya dengan harapan semoga dengan sholat subuh yang baru saja kita laksanakan secara berjamaah, ini semua menjadi wasilah Allah hapus setiap dosa-dosa kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan sholat subuh yang baru saja kita kerjakan secara berjamaah, Allah angkat derajat kehidupan kita, Allah muliakan siapapun di antara kita. Jika ada di antara kita yang hadir pada saat ini sedang punya masalah, sedang punya persoalan, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita kirimkan ke hambaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menambah barokah pertemuan kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membacakan Al-Quran surah Al-Fatihah. Fatihah yang pertama kita niatkan untuk para almarhumin, orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, kerabat kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dengan iringan Al-Quran surah Al-Fatihah, mereka-mereka yang sekarang berada di alam barzah senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Kita niat yang kedua, mungkin di antara keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, jemaah kita, mungkin ada yang lagi kurang sehat. Semoga Allah memberikan kesembuhan yang sempurna, Allah angkat segala penyakitnya dan bisa lagi berkumpul di tengah-tengah kita. Dan kita niat yang terakhir, kita niat untuk diri kita yang hadir pada saat ini, semoga Allah berikan kita nikmat sehat dan afiat, Allah berikan kita nikmat panjang umur dalam taat, Allah kuatkan iman Islam kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah mudahkan setiap urusan kita, Allah jadikan keturunan-keturunan kita anak-anak yang solihin dan solehat, dan mudah-mudahan kelak ketika Allah panggil kita dalam kondisi husnul khotimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waghfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah saya akan menyampaikan di dalam kitab Sahih Muslim ada satu hadis yang saya pikir ini sangat bagus banget, bagus sekali, yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau katakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Suatu ketika baginda Nabi duduk bersama para sahabat-sahabatnya di dalam satu majelis, lalu beliau menyampaikan sesuatu di hadapan para sahabat-sahabatnya. Kata beliau, kata baginda Nabi, wahai sahabat-sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang apabila kalian kerjakan amalan ini, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat-derajat kalian. Di dalam hadis ini, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Kalimat khataya ini jamak, ya, mufradnya itu khati'atun. Khataya itu artinya dosa-dosa. Kalau di dalam bahasa Arab itu kalau satu dosa itu khati'atun, kalau dua dosa itu khati'atani. Tapi kalau banyak dosa itu khotoya. Sama dengan kalimat darajatun. Kalau darajatun itu satu derajat. Kita mungkin pernah dengar nama orang Haji Darajat, ya, Haji Darajat. Jadi darajatun itu satu derajat. Dua derajat berapa? Darajatani. Tapi kalau darajatun berarti banyak derajat. Jadi apabila kalian kerjakan amal ini, kata Nabi, maka Allah akan hapus dosa-dosa kalian dan Allah akan mengangkat derajat-derajat kalian. Mendengar penuturan dari baginda Nabi, para sahabat semangat. Saking semangatnya sahabat, lalu para sahabat berkata, qalu bala ya Rasulullah, mau ya Rasul. Apa amalan yang bisa mengangkat dosa-dosa dan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat? Lalu baginda Nabi mengatakan, qala, yang pertama, isbagul wudu'i alal makari. Ini yang pertama. Amalan yang bisa menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat, yang pertama kata Nabi, isbagul wudu'i alal makari. Menyempurnakan wudu kita, ya, di tempat yang gak enak, di tempat yang gak nyaman, di tempat yang gak mengasyikkan bagi kita. Contoh, kita biasanya kalau musim liburan atau hari Sabtu Minggu itu biasanya kita pergi kemana? Ke puncak. Ya nggak usah jauh-jauh, paling lihat puncak dah. Daerahnya dingin, kita bisa nginep di villa sama keluarga. Sabtu kita berangkat, Minggu pulang. Ketika kita nginep di villa, waktu subuh tiba, tahu-tahu hujan. Posisinya hujan dalam kondisi cuaca dingin, udah otomatis airnya pun juga dingin. Tapi kita paksakan diri kita untuk apa? Berwudu. Kita paksakan diri kita bangun untuk salat subuh,
Dan kita sebelum sholat subuh kita menyempurnakan wudhu kita. Bukannya hanya bagian-bagian yang wajib saja kita basuh, tapi kita basuh semua anggota tubuh kita. Kita basuh, kita sempurnakan wudhu kita. Maka ini salah satu amalan yang bisa menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat kita. Terkadang kan ada orang karena posisi mungkin karena dingin, cuaca dingin, airnya dingin. Airnya apa? Yang dibasuh yang wajib-wajib saja. Sekarang kalau saya tanya jemaah Baitur Rahim, salah satu anggota tubuh yang hanya wajib dibasuh itu apa saja? Yang pertama, muka. Yang kedua, tangan. Yang ketiga, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudahkan jemaah Baitur Rahim ya Allah. Saya ulangi lagi. Yang pertama, anggota yang wajib saja kita basuh ya, bukan kita sempurnakan, tapi yang wajibnya aja. Yang pertama muka. Tadi dibilang juga yang kedua apa? Tangan. Yang ketiga ada bilang kepala, ada bilang rambut. Ini jangan sampai salah persepsi Bapak Ibu. Kalau kita basuh kepala, ya berarti semua kepala. Kalau rambut ya rambutnya aja. Kepala apa rambut? Ya Allah ya Rabbi. Ini yang setiap hari kita kerjakan Bapak Ibu. 5 waktu kita wudhu setiap hari. Itu baru sholatnya saja. Belum kalau kita baca Qur'annya. Ini masih ada pro dan kontra nih. Masih ada dua pendapat, ada yang bilang kepala, ada yang bilang rambut. Nah, kepala udah otomatis rambut. Kan di dalam Al-Quran kan Allah katakan, "Iza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum." Ya, jadi dibasuh itu, ru'us itu kan roksun itu kepala, kalau rambut itu sikut. Jadi yang dibasuh itu kulit kepala, batok kepalanya. Makanya kalau bapak, kalau misalkan terutama nih ibu-ibu kalau mau berwudu, kadang-kadang kalau berwudunya di luar, ya, apalagi campur dengan laki-laki, buka jilbabnya sedikit, dia hanya basahkan tuh air di tangan, asal basah aja tuh di kepalanya tuh, rambutnya saja yang kena, tapi kulit kepalanya belum tentu kena. Kalau bapak-bapak saya yakin, kenapa? Yang pakai jilbab. Jadi pecinya buka, basah itu. Ya, basahin kepala kita, bukan hanya rambut, tapi kepalanya kita basahin. Yang ketiga, yang keempat apa? Kaki. Jadi kadang orang tuh berwudu karena kondisinya cuaca sedang dingin, airnya pun dingin. Akhirnya dia tidak menyempurnakan wudunya, cuma hanya bagian-bagian yang wajib saja dia basuh. Tapi di dalam hadis ini kata Nabi, siapa orang yang menyempurnakan wudunya, mulai dari masuk kamar mandi dengan kaki kanan kiri, apa dua-duanya? Hampir dua-duanya. Masuk dengan kaki kiri. Sebelum kita masuk ke kamar mandi, kita ada doanya. Apa doanya? Allahumma lakasuntu. Sekarang saya tanya, jangan ada dusta Bapak Ibu di antara kita nih. Kalau kita masuk kamar mandi nih, ya kan? Apa pernah kita perhatikan kanan atau kiri? Apa pernah kita mikir doa dulu apa kagak? Pernah nggak gitu? Apalagi kalau dalam kondisi lagi mules bro. Wah udah gak kepikiran tuh mau baca doa kaki kanan asal masuk aja udah. Mau kaki kanan kaki kiri yang penting masuk. Sering kan kita begitu? Sering kan kita begitu? Jangan bohong. Walau Pak Ustaz. Di agama aja tuh udah diajarin tuh. Sebelum kita masuk kamar mandi tuh udah ada aturannya. Masuk dengan kaki kiri, nanti keluar dengan kaki kanan. Sebelum masuk kamar mandi ada doanya. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is.
biasain. Ada di sini ada saja. Masjid. Jadi masuk kamar mandi itu ada aturannya. Agama udah ngajarin. Masuk kamar mandi dengan kaki kiri, ada doanya. Setelah itu nanti kita mau berwudu, makanya menyempurnakan wudunya itu, makanya kata Nabi kalau pengen dihapuskan dosa-dosa kita, diangkat derajat-derajat kita dalam kondisi yang gak enak bagi kita, maka Allah akan hapus dosa-dosa kita dan Allah akan angkat derajat-derajat kita. Contoh lagi, kalau kita misalnya ada salah satu jemaah Masjid Baitur Rahim, dia asli orang Pekalongan, dia mudik ceritanya pulang kampung, karena memang kebiasaan ini jemaah Baitur Rahim tidak pernah lepas wudu. Dia berangkat dari rumah emang udah berwudu, berangkat dari sini menuju ke Gambir naik kereta. Ya keretanya kereta yang biasa ada, yang bukan eksekutif, memang dunia pas-pasan. Biasanya kalau kereta zaman dulu yang kereta kelas ekonomi itu biasanya kalau dulu tuh apa? Tukang-tukang dagang-dagang pada masuk tuh. Udah gitu naik keretanya juga goyang-goyang. Udah gak enak ya. Dalam kondisi dia berwudu, dalam perjalanan ternyata wudunya batal. Di kereta api juga pasti ada toilet. Akhirnya karena memang dia nggak pernah lepas wudu, akhirnya dia wudu lagi di toilet atau di kamar mandi kereta. Coba kalau kita bayangkan kita wudu nih di kereta dengan kondisi goyang-goyang, kan nggak enak, nggak nyaman. Tapi kita paksakan diri kita untuk berwudu, maka itu salah satu amalan yang akan menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat-derajat kita. Dan ini saya tekankan ini terutama buat jemaah Masjid Baitur Rahim. Kalau kita berwudu, saya nggak mengatakan, saya nggak bilang untuk wudunya di masjid. Kalau di masjid rata-rata hampir semua masjid antara kamar mandi dengan tempat wudu itu biasanya dipisah. Ini yang saya tekankan, yang saya katakan untuk para jemaah khususnya, ya, khusus para jemaah ini Baitur Rahim, ya Baitur Rahim. Kalau wudunya itu di rumah, kalau wudunya di rumah, apalagi kalau di rumah tempat wudunya itu jadi satu dengan apa? Kamar mandi dengan toilet. Apa namanya kalau kita buang air itu apa namanya? Kloset ya. Terkadang kita habis buang air besar atau buang air kecil, setelah itu kita cebok, kita wudunya di tempat yang sama. Ini dikhawatirkan Pak Bapak Ibu, dikhawatirkan lantai yang kita wudu itu masih ada najisnya. Kalau lantai kamar mandi mungkin saluran airnya dengan solokan itu mungkin turun ke bawah, agak turun, ketika kita siram itu lantai, ya, ini tolong perhatikan, ini ibadah loh ya. Jadi ibadah harus ada kehati-hatian. Jadi jangan sampai kita sholat itu hanya menggugurkan kewajiban. Jadi karena sholat itu apa? Kebutuhan buat kita. Makanya Al-Imam Ghazali dalam kitabnya mengatakan seharusnya dengan, maaf ya, kata Imam Ghazali, seharusnya dengan sholat yang seharusnya dengan wudu yang baik, sholatnya pun juga insya Allah akan baik, terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Berapa banyak ya orang yang rajin sholatnya tepat waktu, berjamaah lagi, tapi maksiat jangan terus. Ngomongin orang jangan terus. Padahal inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau wudunya baik, insya Allah sholatnya pun akan baik. Saya nggak bilang ya, pada pagi hari saya nggak bilang urutan wudu. Saya pikir itu pada hafal semua, udah tahu semua. Tapi yang saya tekankan di sini adalah tempat wudunya. Kalau bisa yang di rumah kita berwudu, antara wudu tempat wudu dengan kamar mandi itu dipisah. Kalau di masjid udah ya masih yakin dipisah antara tempat wudu dengan kamar mandi. Nah tadi kita sama-sama dengar nih, ya Ketua DKM Pak Ahmad Yani saya bilang, insya Allah nanti ada peresmian ya, tempat wudu yang baru ya Pak ya, tempat wudu yang baru. Jadi
Jadi tolong diperhatikan nih, jangan sampai sholat kita nggak diterima cuma gara-gara wudhu. Jadi kita ibadah jangan gampangin kalau orang sini bilang, terutama masalah tempatnya. Tolong diperhatikan kalau misalnya kita dari rumah wudhu, tolong perhatikan, apalagi sebelum kita wudhu kita buang air, mau besar atau buang air kecil. Setelah kita cebok, tolong diperhatikan tempatnya, tolong disiram lantainya. Apalagi kalau kita berwudhu di tempat yang sama. Kalau berwudhu di tempat yang beda tempat dengan kita buang air, saya nggak bilang itu aman insya Allah. Tapi kalau kita berwudhu di tempat yang sama, ini yang saya khawatirkan. Kita masih dalam kondisi wudhu, lantainya masih ada najis. Apalagi airnya itu apa, kalau air mengalir tapi nggak ngalir, nggak masuk sholat, apa itu ngumpul air itu kalau bahasa sini apa? Ngembang ya. Nah, ngembang itu ngumpul air. Kita wudhu di situ. Nah, ini saya khawatirkan jangan sampai sholat kita dengan nggak sah, nggak diterima cuma gara-gara wudhu kita nggak sah. Ini tolong diperhatikan sekali lagi, terutama nih buat jemaah Masjid Baitur Rahim. Jadi menyempurnakan wudhu kita di tempat yang gak nyaman, di tempat yang gak mengasyikkan bagi kita. Ini salah satu amalan yang akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat kita. Yang kedua kata Nabi, yang bisa menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat, yang kedua adalah wakasratul khuta ilal masajid. Perbanyak langkah kita menuju kemana? Ke masjid. Perbanyak langkah kita menuju ke masjid, musola. Kalau orang dulu surau ya. Apalagi rumahnya yang dekat. Makanya kata Nabi dalam sabdanya, dalam hadisnya, beliau katakan, man tatahhara fi baitihi, siapa orang yang bersuci berwudu dari rumahnya, summa masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berjalan, mau naik motor kek, mau jalan kaki kek, kemana? Ke rumah Allah, yaitu masjid, musola. Liyaqtiya faridatan min faraidillah, ya, untuk menunaikan kewajibannya apa? Sholat. Ya, kalau dia di masjid ke musola berarti sholatnya berjamaah. Ya, jadi dia udah berwudu di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju ke masjid, ke musola untuk sholat berjamaah. Apa ganjarannya? Kanat khutwatahu ihdahuma takhuttu khati'atan wal ukhra takhuttu darajatan. Maka langkah kakinya itu, setiap langkah itu Allah akan hapus dosa-dosanya dan Allah akan angkat derajat-derajat hidupannya. Alhamdulillah. Makanya kalau saya bilang, kalau rumahnya dekat masjid Baitur Rahim, yang rumahnya dekat sebenarnya rugi. Kok rugi Ustaz? Yang saya bilang perbanyak langkah. Makanya kalau rumahnya dekat ke masjid Baitur Rahim, usahakan muter aja dulu. Insya Allah sampai sini bubar. Jadi perbanyak langkah kita menuju ke masjid. Saya pernah ngisi pengajian di Masjid Al-Azhar, Jalan Sisingamangaraja Blok M. Itu saya sampai di parkiran, saya keluar dari bus dan mobil, itu ada baleho, banner, spanduk, gede banget. Tulisannya apa? Laki-laki soleh sholatnya di masjid, laki-laki soleha sholatnya di rumah. Saya bingung, saya ngomong, saya batin, ini maksudnya apa? Oh, ternyata kalau ada laki-laki yang sholatnya di rumah, itu laki-laki yang soleha. Ya, Ibu, kalau suami sholatnya di rumah, bilang, Bapak kalau pengen laki-laki soleh, sholatnya di mana? Di masjid. Kalau Bapak pengen sholatnya di rumah, Bapak berarti laki-laki soleha. Gini aja udah. Ya, jadi untuk yang bapak-bapak terutama nih, makanya tadi saya lihat alhamdulillah di sholat subuh ada dua baris, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan setelah pengajian ini mungkin insya Allah bisa penuh nanti.
Ya kalau bukan kita yang makmuri masjid, siapa? Ini kadang-kadang masjid bermegah-megahan, arsitekturnya canggih sekarang, tapi jemaahnya nggak ada. Yang imam dia, yang makmum dia. Jadi dengan adanya Masjid Baitur Rahim, ya, ini semua sebagai apa? Wadah untuk kita lebih dekat sama Allah. Kalau ibu mah nggak wajib sholat di mana? Di masjid. Ibu mah sholatnya di rumah. Kalau di masjid bagaimana Ustaz? Boleh, silakan aja. Tapi yang saya tekankan ini terutama siapa? Bapak-bapak. Bapak-bapak wajib. Makanya ibadah itu terkadang harus dipaksa, nanti akan saya ulangin, Bu, Ibu, ibadah terkadang harus dipaksa, nanti akan kalau udah terbiasa enak tuh. Walaupun rumahnya dekat, kalau nggak dibiasain melangkah ke masjid, berat. Nggak pernah sholat duha, pengen sholat duha, berat. Padahal duha waktunya gampang. Kalau tahajud saya nggak bisa mau udah. Yang duhanya aja deh, yang duhanya deh. Makanya paksakan diri kita, ayo. Jangan kita menunggu waktu tua baru sholat di masjid. Tapi sebaliknya kita sholat di masjid berjamaah sampai tua. Jangan menunggu tua baru sholat berjamaah di masjid. Kita sholat di masjid sampai mati. Jangan udah mati baru disolati di masjid. Ini yang saya tekankan terutama dibuat yang laki-laki, dibuat bapak-bapak nih. Kalau ibu-ibu nggak sholat di rumah juga udah bagus. Sholatnya jangan depan TV, tapi ibu sholatnya di mana? Di kamar. Kalau pengen sholat di masjid, silakan, tidak masalah. Dengan berjamaah. Ya jangan sampai bapak-bapak kalah dengan ibu-ibu. Saya paling suka gitu kalau terutama sholat subuh ya. Kalau zuhur, asar, maghrib, isya itu banyak yang jemaah, yang sholat berjamaah sampai bersama berbaris-baris. Saya sih gak heran. Kalau yang sholat subuh yang penuh, itu yang luar biasa. Ada nggak amalan yang bisa ya nilai pahala itu bisa menandingi orang sholat semalaman, sunah semalaman? Ada. Salah satunya kata Nabi dalam sabdanya, man sholata subha fi jama'atin, siapa orang dari umatku sholat subuh berjamaah, siapa orang dari umatku sholat subuh berjamaah di masjid, di musola, ibtigha'a wajhillah, semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, ghufira lahu, maka Allah akan ampuni dosanya. Orang yang sholat subuh berjamaah, maka dia seperti melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Saya pernah ada jemaah saya datang ke rumah Bapak Ibu. Setelah ngobrol-ngobrol, ini jemaah saya bilang, saya pernah Pak Ustadz ngelakuin sholat sunnah dari habis isya sampai sebelum subuh. Saya kaget. Kaget kenapa? Kok bisa? Nah sekarang isya jam berapa sekarang isya? Jam 7 lewat berapa? 7 jam 7.33 ya? Jam 7.33. Selesai kita berjamaah jam 8 deh. Taruh jam 8 tepat. Ya, subuh jam berapa sekarang? Jam 4.20, jam 4.30. Ya, berarti mulai jam 8 sampai jam 4 deh. Karena jam 4.30 sudah azan. Berarti berapa jam dia sholat? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam. 8 jam dia mulai sholat sunnah, ya.
2 rakaat, 2 rakaat salam, dan dicatat sama dia. Totalnya dari jam 8 dia sholat sunnah sampai jam 4 menjelang subuh itu kurang lebih 250 rakaat. Dicatat. Ya istirahatnya paling itu ditambah dengan witir ya. Istirahatnya kata dia nih, itu cuma hanya dibuang air, mau minum, ya. Setelah itu dilanjut lagi. Dia pengen coba, kira-kira sampai jam 4 itu berapa rakaat? Di total sama dia itu 250 rakaat. Nah akhirnya, saking saya penasarannya, ada nggak sih amalan ibadah yang bisa nilai pahala itu bisa ya menyaingi, ya menyamai orang yang sholat sunnah sepanjang malam? Ternyata ada di dalam riwayat Imam Ahmad. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, Nabi mengatakan, man qara'a bi ayatin, siapa orang yang membaca, siapa orang yang baca Al-Quran bi ayatin, 100 ayat, cuma 100 ya. Kata Nabi, siapa orang yang baca Al-Quran 100 ayat, ya, faka'an nama qunutul lailah, maka dia seperti orang sholat sunnah sepanjang malam. Jadi kalau Bapak Ibu pengen sholat malam, baca aja Al-Quran berapa? 100 ayat, maka nilai pahala itu sama seperti orang yang melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Ada lagi sabda Nabi bilang gini, innahum man shalla ma'al imam hatta yansharif, siapa orang yang sholat bersama imam sampai bubar. Siapa orang yang sholat, ya, sholat sunnah atau sholat sunnah taraweh dengan imam sampai bubar, sampai selesai, maka pahalanya seperti dia melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Ada nggak kira-kira di masjid atau musola sholat taraweh, ya, pas rakaat ke-8 bubar, pada pergi. Masjid sholatnya itu 20 rakaat plus 3 witir. Ternyata pas 8 rakaat ada sebagian jemaah yang udah pada pulang. Ada nggak yang begitu? Di sini ada. Mana orangnya? Yang 8. Kalau masih betul dibayani 23. Oh, nah, berarti kasusnya di sini tidak ada, ya. Nah sekarang yang saya tanya, orang yang sholatnya 8 rakaat, ya, dia keluar dari barisan, dia pulang ke rumah, sedangkan yang 23 masih lanjut dengan imam. Yang saya tanya adalah jemaah yang keluar dari barisan, yang cuma hanya 8 rakaat, apakah dia mendapatkan nilai pahala seperti orang melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam? Kenapa? Karena dia meninggalkan imam. Nah, jadi kalau pengen yang 8 rakaat, cari masjid musola yang hanya 11 dengan witir. Jangan gabung-gabung dengan yang 23. Ini kadang-kadang kita nih, ini kan mudah-mudahan kita panjang umur ya, bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan, amin. Ini mohon maaf, yang mudah-mudahan sih di sini betulin kagak. Ini saya lihat di mana-mana kalau lagi mau udah mulai taraweh nih, ya, dilihat nih jadwal imam. Biasanya masjid musola itu dalam sebulan jadwal imam itu ditulis, di print, kertasnya ditempel di depan. Ya anak-anak muda pengen yang cepat-cepat. Dia lihat ternyata kalau imam, wah ini kalau Pak Yani rupanya lama nih imam nih. Nggak ada, cari di masjid sebelahnya deh. Kadang orang sampai begitu. Sholat tarawih pengen nyari cepetnya, atau nyari masjid atau jadi musola
yang paling sedikit rakaatnya ada tarawih, cari yang 8 dengan 3 witir, selesai. Insya Allah tanggal 11 atau tanggal 12 Maret ya, kita sudah insya Allah sudah masuk bulan suci Ramadan. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga kata Nabi, yang bisa menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat apa? Wantizarus sholati ba'da sholat, menunggu waktu sholat yang berikutnya setelah sholat. Ini maksudnya gimana ya? Menunggu waktu sholat setelah sholat. Ada yang paham gak nih? Menunggu waktu sholat apa? Menunggu waktu sholat isya setelah kita melaksanakan sholat maghrib, menunggu waktu sholat maghrib setelah sholat asar, menunggu waktu sholat asar setelah sholat zuhur. Jangan menunggu waktu zuhur habis subuh kelamaan. Mau ngapain masjid? Jangan menunggu waktu subuh setelah sholat isya. Mau tidur, dicari-cari bibinya Pak nanti. Ya, jadi menunggu waktu isya setelah maghrib, menunggu waktu asar setelah zuhur, menunggu maghrib setelah asar, artinya jarak-jaraknya nggak jauh, jarak-jaraknya dekat, berdekatan. Nah, habis maghrib kita nggak pulang deh. Kenapa? Ya pulang juga ketemu bini lagi, anak ketemu anak lagi, udah niatin nih. Ya habis maghrib niatin itikaf. Niatin itikaf, baca Al-Quran, perbanyak baca sholawat, baca zikir. Atau biasanya kan di masjid atau musola itu biasanya kalau maghrib itu kan ada apa? Ada pengajian, ya, ada pengajian. Selesainya mau isya udah niat untuk itikaf. Jadi kalau kita pengen dihapus dosa-dosa kita, diangkat derajat-derajat kita, habis maghrib jangan pulang. Ini kadang-kadang emang sih Pak Ustadz nggak pulang, tapi dia pada ngomong depan teras masjid, pada ngopi, pada merokok. Ada di situ gitu ada? Mana orangnya? Itu bukannya dihapus dosa-dosa dengan diangkat derajat. Yang maksudnya diangkat derajat dan dihapus dosa-dosa, diisi itu dengan amalan ibadah, dengan zikirnya, sholawatnya, baca Qur'annya, atau kalau ada pengajian dia dengerin. Bukan kongko di depan teras masjid sambil ngopi dan ngerokok. Itu beda. Jadi saya pas banget ketika ngomong gini ya. Ini terutama kalau ada pengajian ya. Kalau ada pengajian ba'da maghrib ya, ini kejadian nyata loh. Kebetulan saya punya teman ya, kebetulan ayahnya itu pengusaha batu cincin di daerah Raubedi, namanya Pak Haji Husni. Pak Haji Husni kalau sore dia tutup tokonya, dia pulang ke rumah. Ini Pak Haji Husni termasuk dia tokoh masyarakat juga di situ. Kebetulan rumahnya itu dekat masjid. Dia pulang ke rumah, dia bersih-bersih, mandi segala macam, berangkatlah ke masjid. Habis sholat maghrib berjamaah, Pak Haji Husni ini langsung nyender di mana? Di tembok. Kenapa? Karena ada pengajian. Dia rutin ikut pengajian, rajin datang ke masjid berjamaah. Nah, habis selesai sholat maghrib, karena ada pengajian taklim, akhirnya Pak Haji Husni sambil dengerin pengajian sambil nyender. Setelah pengajian selesai, mau isya selesai nih. Salah satu jemaah itu lihat Pak Haji Husni sedang apa? Tidur. Sedang tidur, mungkin kecapean. Langsung dihampiri Pak Haji Husni dengan salah satu jemaah. Mohon maaf, Pak Haji. Jadi badannya goyang-goyang. Haji bangun Pak Haji. Pengajian udah selesai, kita lagi isya. Nggak gerak, digoyang-goyang lagi. Pas makin kenceng goyangannya dia keloyor. Kenapa? Karena Pak Haji Husni sambil nyender. Makanya hati-hati yang nyender, hati-hati ya. Ini kadang-kadang anak muda bisa nyender aja. Kalau orang tua sih masih mending gitu. Ini anak muda pengen nyender aja. Akhirnya dipegang orang lainnya dan ini udah gak ada. Pak Haji Husni ternyata meninggal dalam kondisi lagi dengan taklim pengajian. Kan dengarnya juga enak,
haji meninggalnya di masjid lagi dengerin pengajian, enak gak? Kalau ada orang dengar habis ngawer meninggal, lagi mancing meninggal. Nauzubillah min dzalik. Maka mohon maaf, di sini ada hobi yang mancing sih. Mana orangnya? Orang yang hobinya mancing, mohon maaf Pak ya, nggak maju-maju Pak. Ya mau maju dicembur. Ini mohon maaf, Pak ini sampai jam berapa ya? Oh jam 6 lagi ya. Ya jadi kalau ini yang terakhir yang kata Nabi, wantizar sholat ba'da sholat, menunggu waktu sholat setelah sholat. Artinya apa? Menunggu waktu sholat isya setelah sholat maghrib. Ya dan seterusnya. Jadi kita isi dengan amalan-amalan ibadah. Apalagi ini kita udah masuk bulan apa? Bulan Rajab. Yang kita isi amalan-amalan ibadah. Kalau kita lakukan itu di bulan Rajab, di bulan yang Allah muliakan, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi dilanjutkan lagi dalam sabdanya, fazalikumur riba. Riba itu artinya menjaga perbatasan negara dalam perang. Orang yang melaksanakan, yang melakukan 3 amalan ini, maka dia seperti melawan, menjaga perbatasan dari serangan musuh. Tuh saking beratnya menjaga perbatasan dari serangan musuh. Jadi kita melakukan hal ini, 3 hal ini, 3 amalan ini, insya Allah seperti kita ya jihad fisabilillah. Ya jihadnya itu gak mesti menjaga perbatasan. Dengan kita mengamalkan ini, itu sudah termasuk daripada jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan ya, karena udah mau jam 6. Jadi kata Pak Yani juga 5 menit lagi. Itu nanti dengan doa aja Pak, tenang aja. Ya. Ibu, saya doain mudah-mudahan ibu sehat terus. Sehat jasmani dan kantongnya juga sehat. Orang ada kadang-kadang orang doain, Ustaz doain saya biar sehat. Ya sehat jasmani kantongnya juga. Kalau sehat jasmani kantongnya sehat, insya Allah enak dah dunia akhirat dapat insya Allah. Makanya ibu kalau pengen minta duit jangan sama suami ibu ya. Saya bilang nih ibu kalau pengen minta duit jangan sama suami, mintanya sama siapa? Allah. Tapi ngomong mintanya sama Allah di mana di kuping? Suami. Ya, apalagi suami sedang tidur. Ibu pengen belanja nih pagi-pagi. Kebiasaan suami habis pulang dari sholat berjamaah di Masjid Ibrahim, pulang ke rumah langsung tidur. Nah ibu-ibu jam 6 udah mana? Beli sayuran, duit nggak ada, suami lagi tidur, minta sama Allah. Tapi ngomongnya gimana? Di kuping suami. Insya Allah ya. Insya Allah dikasih sama suami. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk itu, untuk menambah barokah pertemuan kita bermunajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga niat hajat kita senantiasa dijabah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah selalu menjaga istiqomahan kita dalam beribadah, dan semoga kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini senantiasa berada di jalan yang lurus dalam meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan la tu'azzibna 'alaih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.